Ya, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, happy weekend by the way ya untuk teman-teman semuanya. Ini udah di hari Sabtu, besok udah Minggu. So kemarin juga udah saya update ya untuk Bitcoin dan juga WLD. So hari ini kita akan bahas untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga ARB, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat untuk per hari ini, Fear and Greed juga berada di level 55, udah balik ke netral guys ya. Bitcoinnya pun tadi udah sempet hit di $103.000 dan sekarang baru ada yang mantul tipis-tipis. Overall altcoinnya itu lebih merah lagi gitu ya, karena Bitcoin Dominance yang mengalami penguatan. Dan ya kalau kita lihat untuk liquidation heatmap per 3 hariannya, ya ini cenderung banyak melakukan sell short ya. Ini kalau per saat ini kita lihat yang di 106.500 sampai 109 ribuan ini banyak melakukan sell short nih teman-teman ya. Tapi ya by the way ini udah Sabtu, besok Minggu juga, nggak terlalu gimana. Mungkin kita bisa expect dia lebih sideways ya, baru memasuki hari Senin dimana udah memasuki bulan yang baru ya. Sekaligus nanti kita lihat closing weekly dan juga monthly-nya ya. Oke, kemudian kalau kita lihat untuk secara volume ya, volume juga ini turun ya, balik turun. Kemarin itu sempat up dan sekarang ini udah balik turun lagi volumenya. Dan kita lihat dulu untuk Bitcoin Dominance ini yang menjadi problem guys. Padahal kemarin itu udah oke banget ya, dia break di bawah EMA21. Abis itu dia balik retest di box putih, udah hit target nih, mantul kenceng sampai di 64,65% guys. Ini yang mengakibatkan altcoinnya ini ambiar ini ya teman-teman, ini gitu ya. So far sih dia baru kita lihat seperti ini nih teman-teman ya. Sebelumnya ini udah reject strong kan, expect oke di sini naik sekedar retest kemudian lanjut turun, di bawah sideways kemudian dia masih up seperti ini. Jadi ya perlu atau penting sekali kita melihat ya untuk hari Seninnya seperti apa. Karena ya so far ini masih bullish ya, belum patah tren, dia cuman tes di low level sebelumnya aja, mantulnya pun masih strong seperti ini ya. Kita belum bisa mengekspektasikan dia drop parah karena ya di sini kita lihat reaksi pemantulannya itu masih strong teman-teman ya, kecuali di sini dia udah lanjut drop. Nah itu kita mendapatkan follow up yang bagus. Tapi ya dengan demikian kita melihat ya secara candlestick ya ini cenderung masih bullish teman-teman ya. Suka nggak suka ya ini kenyataannya ya. Tinggal kita melihat apakah dia mampu break dari range ini atau ya dia cuma bikin tail candle before dia going down lagi teman-teman. Atau ya bisa juga dari sini dia hit balik ke swing high-nya ya before dia adanya rejection ya. Jadi intinya sebelum adanya patah tren ya, kita secara short term melihat dia masih bullish teman-teman ya, karena reaksi sebelumnya juga menandakan atau memberikan sinyal seperti itu. And ya 4 jamnya pun di sini baru adanya rejection tipis-tipis teman-teman. Jadi ya mungkin kita expect kalaupun ada koreksi ya maybe ini hanya retrace aja ya, before mungkin dia lanjut nanjak lagi teman-teman ya. Karena ya kita lihat 1-2 bull candle ini besar sekali, kemudian dibalas dengan 3 red candle yang cenderung kecil ya. Ini untuk sebenarnya hati-hati di range kayak gini tuh nggak menguntungkan untuk altcoinnya ya. Minimal untuk Bitcoin secara daily gimana? Nah ini untuk dailynya ya, sebenarnya kita udah break for the first time ya di bawah EMA21 semenjak 12 April 2025. Akhirnya for the first time dia closing di bawah EMA21 teman-teman. Cuman yang bisa menjadi pertimbangan lain adalah, coba saya hapus dulu ya teman-teman. Oke. Pertimbangan lain adalah di sini ya ada area tahanan teman-teman sebenarnya ya, di area sini nih, di range ini itu ada area tahanan di mana sebelumnya menjadi support tuh ya, beberapa kali menjadi support ya di sekitar 102 103 ribu teman-teman. So far di sini baru adanya mantul tapi tipis nih ya. Yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah ini kan udah Sabtu, besok Minggu ya, let's say dia mantulnya tipis doang, sideways doang gitu ya. Kemudian memasuki Senin kita belum mendapatkan sentimen positif, ataupun market atau Bitcoin ini tidak sesegera mungkin rebound at least di minggu depan ya, chance untuk dia malah drop atau jebol ini besar teman-teman. Itu yang menjadi note sebenarnya. Maka 1 minggu ke depan at least kita perlu sekali melihat untuk si Bitcoinnya ini bisa recover, setidaknya balik ke 110.000 up secepatnya ya. Karena semakin lama dia bermain di range bawah, menandakan buyersnya itu udah kurang tertarik beli di area sini, maka kita akan mendapatkan
selling pressure tambahan dan mengakibatkan Bitcoin mungkin revisit kembali ke 99 sampai 100 ribu dolar. Ya, ini yang perlu diantisipasi sebenarnya. Maka kalau pemantulannya pun terbatas, ya dia cuma sekedar create yang namanya ini high, lower high, maka lower high ya. Jadi ini seperti ini nih. Tuh. Dia habis lower high, dia bikin lower low yang baru ya, maybe di sekitar 100 ribu, 199 sampai 100 ribu, teman-teman. Itu yang menjadi concern sebenarnya untuk si Bitcoin. Ya, hopefully harapan saya sih secepatnya dia udah dapat up recovery yang cepat. Tapi ini untuk notes ya, dia terlalu lama main di bawah ini, berarti kan kita melihat oke, secara candlestick dia nggak cepet-cepet bullish, berarti nggak adanya enough buying power di situ. Ya, nanti bisa men-trigger orang malah jual barang lagi. Akhirnya jebol, teman-teman. Ini untuk secara daily-nya. Tapi ya secara overall, apakah di sini udah balik bearish? Ya, belum. Ya, kita lihat di sini. Ya, secara trennya belum, teman-teman. Nah, dia baru testing di same low level yang sama waktu dia creating base nih ya di bulan Mei. Ya, selama area ini nggak di breakdown, ya ini masih potensi untuk setidaknya dia balik ke ATH lama, retest balik, teman-teman. Tapi kalau area ini dijebol, let's say kayak gini ya. Ya, ini kan mantul dikit, kemudian di sini dijebol seperti ini, teman-teman. Maka ini udah memberikan sinyal bahwa pelemahan momentum yang ada di sini mendapatkan follow up extra selling pressure. Maka di sini kita udah melihat ya adanya transisi. Ini adalah low sebelumnya, di break, teman-teman ya, dia bikin lower low baru. Maka kenaikan di sini hanyalah sekedar retracement untuk dia bikin low yang baru, yang atau lower low baru, teman-teman. Nah, ini yang perlu diantisipasi sebenarnya. Maka saya pribadi pun mengharapkan Bitcoin dari sini sesegera mungkin mendapatkan bounce, rebound lagi. Ya, cuman kan masalahnya memang Bitcoin masih bermain di range atas ya. Mungkin kebanyakan dari teman-teman udah pusing lihat altcoinnya kapan nih ya, dari Senin lagi, dari Januari, Februari, Maret merah sampai sekarang pun malah kegencet balik gitu. Ya. Maka kita lihat juga untuk Bitcoin secara hourly-nya gimana? Ya, ini kita pakai chart kosongan aja, teman-teman. Sebenarnya di sini juga ada area demand ya tuh. Dia hit area demand tipis tuh, bikin tail candle aja. Kemudian ya so far sih baru mantul, tapi mantulnya pun belum signifikan. Ya, jadi karena di weekend dan kita lihat di sini ada area supply juga ya, teman-teman, plus juga ada MA21. Maka yang perlu diperhatikan atau diwaspadai adalah kenaikannya itu bersifat sementara before mungkin adanya rejection kembali sideways sampai kita melihat hari Senin seperti apa. Maka kalau seperti ini nanti kejadian, kemungkinan atau bisa saja ya terbentuk yang namanya bullish divergence. Bisa, teman-teman. Ya. Antara price action dengan RSI adanya bullish divergence, akhirnya ini bisa menjadi salah satu tanda awal untuk dia recovery balik untuk si Bitcoin, bisa ya. Jadi antisipasi untuk di weekend nanti movementnya, kalaupun sideways terbentuk lower low yang baru, ya expect adanya bullish divergence secara time frame 4 jamnya ya. Paling itu yang perlu diperhatikan. Dan ya so far sih kalau kita lihat juga di sini mantulnya belum gimana signifikan, jadi kita belum bisa berbicara lebih banyak lagi. Tapi ya yang jelas terakhir kali itu movementnya itu udah makin slowly ya. Dia di sini bikin higher high baru, tapi dia retest nggak bikin higher high, dia malah bikin lower low. Dia bikin lower low ya terhadap pergerakan di 20 Mei. Kemudian dia test same low level pada 19 Mei. Menandakan oke, di sini udah mulai pelemahan momentum, maka ini menjadi area kuncinya. Jangan sampai breakdown, teman-teman. Ya, jangan sampai breakdown. Ya, hopefully kita Senin mendapatkan, atau minggu depan lah kita dapetin booster lah untuk market bisa recovery. Jadi mungkin yang kemarin-kemarin takutkan Juni merah, Juni dam, mungkin dihijaukan dulu, who knows, teman-teman. ARB gimana? Ini ARB sebenarnya jauh banget ya. Ini ATH-nya di 2,4 dolar guys. Ya. Dia sekarang itu di 0,34 dolar. Ini jauh banget. So far sih kalau dilihat kayak gini jauh banget. Dan yang menariknya adalah di sini bisa kita tarik sebuah trendline support. Ya. Ini trendline support ini berfungsi atau di-retest pada September 2023, Agustus 2024, kemudian April 2025. Ya, 3 kali di tahun yang berbeda, 2023, 24, 25.
Ya, setahun sekali itu di testing teman-teman, dan so far setelah tes dia adanya sideway dulu before dia rally. Ya, di sini juga sideway dulu sebelum akhirnya dia going up rally. Jadi mungkin ini setelah di retest dan adanya, kita lihat ya di sini kan kemarin tuh pada ijo-ijo, memang expect setelah dia going up kenceng gini MA21 itu bisa menjadi tahanan, maka retracement yang ada itu untuk dia going up banget ya, atau bikin higher high baru. Cuman kan sayangnya nggak ada sideway, kemudian gagal ya karena keseret arus dan lain sebagainya. Dan pas juga waktu dia going up atau pump pun ya ini ketahan di resisten tuh ya di 0,482 sampai 0,5118 dolar. Akhirnya dia drop dan ya so far kalau kita lihat di sini ya dia lagi retest terhadap area demand. Ya kurang lebih nih rata-rata retracementnya udah balik hampir 100%, dan di sini ada area tahanan atau demand juga untuk WLD secara daily time frame. So hopefully dari area sini atau range ini dia mampu bertahan, maka kita bisa expect ya teman, mungkin ini terdiri dari 3 wave ya, sini A, and then ini B, and then ini C teman-teman ya. Jadi expect di sini udah finishing untuk kita mendapatkan booster lah at least di bulan Juni teman. Jadi kurang lebih kayak gini, drop kemudian udah mulai bertahap up lagi teman-teman ya, bahkan break di atas 0,5 dolar ya. Maka untuk teman-teman yang nanyain, ini adalah area krusialnya nih untuk WLD yang wajib sekali dipertahankan di 0,2949 sampai 0,3210 dolar ya. Selama area ini masih mampu di hold, maka ya ini ARB masih chance untuk up ya, setidaknya dia dites balik lah ya. Sebelumnya kan di sini kena reject strong nih teman-teman ya di 0,426 ya sampai di 0,4436 dolar untuk ARB. Tadi salah sebut teman-teman, sorry, untuk ARB ya. Hourly-nya gimana ARB ya? So far ini mantulnya juga dikit ya. Ini kita lihat 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 candle time frame 4 jam. Nah, kalau melihat penguatannya terbatas seperti ini, kemudian kita gunakan juga ya di sini adanya sebuah SNR ya, sebelumnya menjadi area tahanan ya, support resistant. Ini saya tandain warna merah, ini merah. Nah, ada MA21 juga di 0,364 sampai 0,3787 dolar. Jadi weekend ini kalau memang WLD ini bertahap naik ya, kemudian dia going up di sini udah reject lagi, wah ini berpotensi untuk ngefill box hijau yang secara daily tadi juga sudah saya sampaikan ya. Ini berpeluang untuk UFC-nya dia, dan ya kita lihat lagi apakah dia masih bisa turun lebih bawah atau mungkin hanya sebatas ini aja before dia akhirnya recovery lagi ya. Ini untuk menjadi area pantauan sekali lagi untuk ARB secara time frame 4 jam. Palingan itu teman-teman yang bisa saya update ya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.